Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari saat ini kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Kita mau naikkan syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan kita. Dia Raja segala raja. Dia Tuhan kita satu-satunya. Dia sungguh besar, dia sungguh indah, dan dia adalah Yesus. Tuhan bangkit berdiri. Sungguh indah. Katakan dia Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia ajaib. Dia mulia. Dia
meninggikan-Mu Tuhan. Biar Engkau Raja segala raja bagi kami Yesus. Ya, kami menyembah Yesus. Kau kami yang besar Tuhan. Bagi yang mulia, kami angkat tangan kami bagi-Mu Yesus. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Engkaulah kami yang besar Tuhan. Engkaulah kami yang ajaib. Segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Saat ini kami anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Kami yang berlutut, kami yang datang dengan tangisan. Kami percaya kami akan pulang dengan penuh tawa. Saat ini Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Kami yang haus, kami dikenyangkan, kami dipuaskan Tuhan. Setiap pujian-pujian yang kami naikkan dapat naik sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Berikan senyum kanan, kiri, depan, belakang. Senyum yang terbaik, bibirnya boleh diangkat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Kita mau mengucapkan pujiannya dengan hati kita sungguh-sungguh. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermakmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian
Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Saya percaya kita semua tanpa terkecuali merasakan kebaikan Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Membawa hatiku
Seperti yang sudah diinfokan Ibu Gembala bahwa di minggu terakhir mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan. Ada Bapak Gunawan mungkin. Ada. Baik, kalau tidak ada, saya percaya bahwa setiap kita sudah mengalami perkara-perkara yang besar dan perkara-perkara yang ajaib. Bulan depan Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa isi nama di Ibu Gembala supaya bisa berbagi kesaksian, berbagi berkat buat setiap kita, sama-sama dikuatkan. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan berkat firman Tuhan. Saya persilakan untuk anak-anak sekolah minggu maju ke depan, akan didoakan oleh Bapak Ibu Gembala. Penuhi hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
tempat ini dengan kasih-Mu Bapa. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biar kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami percaya pagi hari ini setiap pujian yang kami telah naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau telah ditinggikan, diagungkan. Kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami, tanda ucapan syukur kami. Sebab Tuhan kami baik, sangat baik. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, tanda kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami menyadari kekuatan kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang sanggup untuk memberikan kami kekuatan untuk kami terus menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan buka hati untuk dengar firman Tuhan. Berfirman bagi kami. Kami akan duduk tenang menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Belum semua shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sangat senang pagi hari ini saya dapat berjumpa dan membagikan berkat firman Tuhan bagi jemaat Tuhan GPDI Logos. Saya menyapa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara streaming di rumah masing-masing atau mungkin dalam perjalanan, sehingga mereka tidak bisa bersama-sama kita dalam rumah Tuhan. Ada yang dalam keadaan sakit, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu bisa melangkah, bersyukurlah kita ada di rumah Tuhan. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan pagi hari ini. Saya sampaikan firman Tuhan dengan tema kuat menghadapi hari-hari yang berat. Kuat menghadapi hari-hari yang berat. Saya tahu bahwa hidup ini bukanlah sesuatu yang mudah. Bapak Ibu, harapan kita selalu menjadi harapan kita. Hari-hari yang kita jalani itu adalah hari-hari yang penuh berkat, hari-hari yang rasanya gak berat untuk kita jalani. Hari-hari yang selalu diisi dengan hal-hal yang wow yang kita terima. Itu pasti harapan kita manusia. Tapi Bapak Ibu, kita harus jujur berkata bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan setiap hari. Saat bangun pagi mungkin kita sudah diperhadapkan dengan yang namanya masalah, pergumulan. Itulah kehidupan. Kita akan beranjak dari ayat firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang ke-7. Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Perikop dari Ayub pasal 7 ini dituliskan hidup itu berat. Jelas Bapak Ibu bahwa hidup ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau kita berani untuk hidup, maka kita juga harus berani untuk menjalani apapun resiko dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Ayub pasal 7 ayat pertama dikatakan bahwa bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Orang upahan itu adalah pekerja
Orang yang memberikan tenaganya, waktunya untuk seseorang, dan setelah apa yang menjadi tanggung jawabnya selesai dia kerjakan, dia akan menerima upah. Bapak Ibu yang bekerja kepada seseorang, kita disebut sebagai pegawai, ya, sama dengan orang upahan. Tentunya kita tahu bagaimana pergumulan seorang upahan, seorang pekerja. Dari pagi dia sudah harus bekerja, kemudian apa? Sampai sore dia pulang masih ada tanggung jawab di keluarga. Yang dia tunggu apa? Akhir bulan atau awal bulan ketika dia terima gaji. Betul ya? Itulah orang upahan. Orang yang mempekerjakan hidupnya untuk orang lain. Nah, saya tahu betapa beratnya perjuangan seorang upahan. Itulah kehidupan Bapak Ibu. Ayub menggambarkan bahwa hidup ini seperti orang upahan. Tidak mudah, harus ada di bawah kendali seorang yang namanya bosnya dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Ayub sampai menuliskan ayat ini? Kalau kita belajar dari pasal yang pertama, tokoh Ayub ini diangkat menjadi satu tokoh yang dapat memberi kekuatan iman bagi kita. Bapak Ibu sudah sangat tahu kisah tentang Ayub. Ayub bukan orang yang ikut Tuhan hanya sekedar. Ditulis bahwa Ayub ini seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang saleh hidupnya. Jadi secara kerohanian Ayub ini bisa diacungi jempol. Seorang yang secara rohani luar biasa di mata Tuhan. Tapi apa yang dialami oleh Ayub? Satu hari, satu saat dalam sehari, 10 anaknya Ayub meninggal semua. Di hari yang sama, hartanya, binatang ternaknya, semuanya ludes. Ditambah lagi, tubuhnya dipenuhi oleh bisul-bisul yang sangat menyakitkan. Dari kepala sampai di telapak kaki semuanya. Bapak Ibu, ketika saya membayangkan tokoh seorang Ayub, saya berpikir mungkin tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang akan sanggup menghadapi ujian seperti yang dialami oleh Ayub. Bapak Ibu, kalau seandainya apa yang dialami Ayub itu kita yang ngalami, kira-kira kita mampu enggak? Kita enggak mampu Bapak Ibu, terlalu berat. Kalau Bapak Ibu sedang menghadapi hari-hari yang berat, ingatlah kepada Ayub. Bapak Ibu, apakah ujian yang kita alami ini masih berapa persennya dari yang dialami oleh Ayub? Jangan sampai hari-hari berat pergumulan yang kita hadapi kita sudah berpikir, Tuhan saya nggak sanggup. Kalau saudara mulai seperti itu, buka kitab Ayub, baca Bapak Ibu. Tidak sebanding apa yang kita alami dengan apa yang dialami oleh Ayub. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu, saya tidak lama-lama pada tokoh Ayub. Saya hanya membawa Bapak Ibu untuk mengingat bahwa Ayub seorang yang saleh, tapi dia juga diperhadapkan dengan hari-hari yang berat, pergumulan yang berat dalam hidupnya. Tapi Ayub boleh menang, bahkan dia menerima double berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Pagi hari ini saya akan bawa Bapak Ibu untuk bagaimana kunci menghadapi pergumulan, kunci menghadapi hari-hari yang berat.
dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus hidup akrab dengan Tuhan. Untuk kita kuat menghadapi hari-hari yang berat, untuk kita kuat menghadapi hari-hari yang penuh pergumulan, yang pertama kita harus hidup akrab dengan Tuhan. Kita harus hidup manunggal, Bapak Ibu. Ketika saya lihat kata manunggal ini menjadi satu, berpadu, melebur, Bapak Ibu. Ini kunci, Bapak Ibu. Saya berkata tidak ada satupun orang yang tidak menghadapi pergumulan. Bapak Ibu menghadapi pergumulannya dengan versi Bapak Ibu. Kami menghadapi pergumulan dengan versi kami. Bapak Ibu semua, selama kita hidup dikatakan bahwa hidup itu penuh pergumulan, hidup itu berat, Bapak Ibu. Tapi Tuhan kasih kuncinya, yaitu kita harus hidup manunggal, menjadi satu, berpadu dengan Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita manunggal dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi pergumulan kita. Di dalam Mazmur 60 ayat yang ke-14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dengan Allah, sekali lagi, kalau kita manunggal dengan Allah kita hidup akrab, intim dengan Allah. Janji firman Tuhan, kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab kalau kita bersama dengan Allah, bukan kita loh yang ngelawan setiap musuh kita. Bukan kita yang menghadapi sendiri pergumulan kita. Siapa kita ini? Terbatas kekuatan kita. Tapi ada Allah yang akan selalu menjadi pembela bagi kita. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hiduplah manunggal, menjadi satu, berpadu dengan Tuhanmu, akrab, intim, supaya kita akan diberikan kekuatan selalu oleh Tuhan. Seorang tokoh di dalam Alkitab juga yang hidupnya begitu melekat dengan Tuhan, dia adalah Daud, Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, Mazmur 27 ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud ini bukan seorang yang pengangguran, Bapak Ibu. Kita tahu Daud ini seorang raja. Seorang raja ini memimpin sebuah bangsa, sebuah kerajaan. Tentunya ada banyak hal yang dia kerjakan. Tapi Daud, dia bisa berkata, satu hal yang kuingini, yaitu untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dia rindu selalu dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Artinya apa? Sekali lagi, bukan Daud ini pengangguran. Kita berpikir, iya Daud, enak Daud, gak banyak kerjaan, dia punya prajurit, dia punya anak buah, tinggal perintah ini sana, dia punya banyak waktu. Enggak, Bapak Ibu, saya mau berkata apa yang dilakukan oleh Daud ini, dia tahu prioritas, ya.
Dia tahu prioritas hidupnya di tengah segala kesibukannya, di tengah segala agenda yang selalu menunggu dia. Dia tahu prioritas hidupnya, yaitu Tuhan. Cari Tuhan. Bapak Ibu, saya rindu jemaat Tuhan, di tengah setiap kesibukanmu, di tengah luar biasanya Tuhan memberkati engkau. Puji Tuhan, itu selalu menjadi doa kami. Jemaat Tuhan diberkati. Tapi Bapak Ibu harus tahu prioritas hidup. Siapa yang memberi berkat itu kita harus ingat. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena otak kita yang encer katanya, jadi kita bisa bisnis ini kita berhasil, bisnis itu kita berhasil. Tidak Bapak Ibu, siapa yang kasih itu yang kita harus ingat. Kita harus tahu prioritas hidup kita, yaitu untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Hidup intim, manunggal dengan Allah kita. Daud pernah berkata di dalam satu ayat di Mazmur, 7 kali dalam sehari aku mau memuji-muji Tuhan. 7 kali. Daniel, pernah kita dengar kisah Daniel. Di dalam kitab Daniel dituliskan 3 kali dalam sehari Daniel menghadap Allahnya untuk berdoa, menyembah. Bapak Ibu, saudara sepupu kita, aturan mereka sehari 5 kali. Kita sehari berapa kali? Bolong-bolong, jujur. Tuhan tahu. Tapi bukan jempol terus loh, hanya jujurnya yang saya jempolin. Ya, kita harus berusaha. Kita harus tahu prioritas hidup ini. Coba paling tidak bangun pagi itu Bapak Ibu, kita utamakan Tuhan. Saya senang, saya terberkati dengan jemaat-jemaat yang begitu menjadi pendoa bagi kami, keluarga hamba Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu selalu ada jam-jam doa. Sebut nama gembalamu, bawa dalam doa. Bapak Ibu, seorang gembala, seorang pemimpin itu kadang-kadang menjadi targetnya iblis loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak doakan kami, ada banyak cara iblis untuk menjatuhkan kami. Dan ketika seorang pemimpin jatuh, dampaknya itu luar biasa untuk jemaat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kita saling mendoakan. Berapa kali sehari kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan kita, hidup intim, manunggal dengan Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan Daud adalah kehidupan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Sebab dia selalu hidup di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Itu selalu Daud naikkan. Sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada satu kisah. Di sebuah peternakan terjadi sedikit keributan di antara binatang-binatang. Seekor kuda berkata, mereka mempersoalkan siapa yang paling disayang sama bos mereka. Ya, seekor kuda berkata, aku pasti paling disayang sama bosku. Karena kalau bosku mau kemana, aku siap untuk ditunggangi oleh bos. Aku antarkan dia kemanapun dia mau. Kemudian Bapak Ibu, seekor sapi berkata, enggak lah, aku yang paling disenang sama bos. Karena apa? Setiap pagi aku sudah siapkan susu segar, bisa dinikmati oleh keluarga bos, oleh anak-anaknya bos. Pasti aku yang disenangi. Kemudian Bapak Ibu,
Seekor ayam berkata, enggak, aku yang paling disayang sama bos. Setiap hari aku siapkan telur ayam, siap untuk dinikmati sehingga keluarganya bos jadi sehat. Bapak Ibu, seekor anak anjing mendengar percakapan ini, dia sedih. Dia lari-lari ke mamanya, dia berkata, mama, aku malu. Tadi aku dengar percakapan antara kuda, sapi, ayam. Mereka saling bertanya siapa ya yang paling dicinta sama bosnya. Aku apa mama yang aku sudah buat yang bisa menyenangkan hati bos? Mamanya berkata, jangan berkecil hati anakku. Kamu bisa kok menyenangkan hati majikan kita. Kalau majikan kita datang dari mana, sambut dia. Sambut dengan gonggonganmu, dengan kibasan ekormu, pasti nanti majikanmu akan senang. Benar Bapak Ibu, dilakukan oleh anak anjing ini. Ketika bosnya datang dari mana, wah disambut, loncat-loncat, ekornya dikibaskan. Majikannya ini berkata, aduh lucu sekali anjing ini ya. Langsung dipeluk, dipangku. Karena apa? Karena ada sesuatu yang dikerjakan yang bisa membuat hati majikannya menjadi senang. Bapak Ibu, apa yang kita bisa buat untuk membuat Bapak kita senang? Bapak Ibu, gak usah muluk-muluk. Ada yang berpikir aku gak bisa seperti si A, aku gak bisa seperti si B. Mereka luar biasa kontribusinya. Jangan berpikir seperti itu. Kita melihat ke dalam diri kita, kemampuan kita, apa yang kita bisa buat untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Bapak Ibu, kerjakan semuanya. Kita ini harusnya punya jiwa perlombaan Bapak Ibu, ya. Kita nggak boleh punya jiwa ya wes gini-gini aja, yang penting aku setia sampai akhir. Tapi nggak ada yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan mau kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya, kita berusaha untuk selalu hidup melekat manunggal dengan Allah kita. Kemudian apa yang kita bisa kerjakan? Sekali lagi jangan ada satupun jemaat Tuhan yang hanya berkata, aku cukup sebagai jemaat. Datang ibadah, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, pulang. Tidak ada yang kita bisa kerjakan. Saudara coba pikirkan apa, atau kadang berdoalah, Tuhan apa yang aku bisa buat bagi Tuhan. Yang seringkali kita manusia ini diwalik ya. Tuhan apa yang engkau bisa beri bagi aku, Tuhan apa yang bisa engkau buat bagi aku. Selalu seperti itu, itulah manusia. Tapi kita mau, kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang berapa tahun Bapak Ibu iring Tuhan harus bertumbuh. Sekarang doanya dibalik, apa yang saya bisa buat bagi engkau Tuhan. Pasti kalau engkau dengan ketulusan hatimu, Tuhan akan tunjukkan, ini nak, buat ini, kerjakan ini. Semua untuk aku, bukan untuk manusia. Puji Tuhan. Untuk kita kuat menghadapi hari-hari yang berat, pergumulan. Yang pertama, hidup intim, akrab dengan Tuhan. Yang kedua, hidup menurut firman Allah. Hidup menurut firman Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beli suatu barang, katakanlah blender ya. Mungkin Bapak Ibu belanja di toko, kemudian Bapak Ibu beli sebuah blender. Kita buka barang itu, tentunya di dalam barang itu juga ada yang namanya buku panduan ya. Buku panduan untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita, barang ini fungsinya ini,
Cara penggunaannya demikian. Bagaimana cara perawatannya? Sama ketika kita beli sebuah kendaraan pasti ada buku panduannya. Itulah barang-barang yang ada di dunia ini. Selalu disiapkan buku panduannya. Untuk apa? Untuk memberikan kita arahan, pengertian. Nah Bapak Ibu Tuhan ciptakan, kita ini diciptakan sama Tuhan. Tuhan gak sekedar ciptakan loh. Tuhan siapkan panduan untuk kita. Apa itu? Bible, Alkitab. Ini buku panduan hidup Bapak Ibu. Buku panduan yang Allah sertakan ketika Dia menciptakan kita manusia. Kalau kita mau tahu bagaimana kita bisa selamat, bagaimana kita bisa hidup bahagia, bagaimana kita bisa hidup diberkati Tuhan dari Alkitab ini. Karena itu cintai Alkitabmu, baca Alkitabmu, supaya engkau akan banyak tahu apa arahan panduan dari Allah yang menciptakan kita. Allah mau supaya kita menjadi anak-anaknya. Ketika kita tahu apa yang Tuhan arahkan untuk kita, kemudian apa? Turuti. Kita tidak sekedar untuk menyimpan banyak teori firman Tuhan. Kita akan menjadi orang Farisi katanya. Kalau kita cuman pinter, kita cuman tahu firman Tuhan tapi kita enggak lakukan. Kita enggak praktek firman itu. Bapak Ibu, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang hidup menurut firman. Mendengar dan melakukan firman. Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jelas, firman Tuhan adalah panduan untuk hidup kita. Kalau Bapak Ibu mau hidupmu semakin diberkati Tuhan, hidupmu diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani setiap pergumulan hari-hari yang berat, maka engkau harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Mazmur 32 ayat yang ke-1 dari Daud. Nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan berseru kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bapak Ibu, hidup dalam pertobatan. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup
dalam pertobatan. Artinya Bapak Ibu, setiap hari bukankah kita diperhadapkan dengan yang namanya tawaran dosa? Ada kalanya kita berhasil untuk mengatasinya, ada kalanya kita jatuh, kita terbawa oleh iming-iming iblis. Kita jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, itulah kita manusia. Kita yang masih sangat-sangat terbatas, yang lemah. Tapi Bapak Ibu, kita tidak boleh tinggal di dalam dosa itu. Yang Tuhan mau kita harus hidup dalam pertobatan. Daud, sekali lagi saya angkat tokoh ini. Daud ini bukan seorang tokoh yang sempurna loh Bapak Ibu. Dia bukan seorang pribadi yang nggak ada salahnya. Kalau kita belajar dari kisah Daud juga, dia seorang yang pernah jatuh. Jatuhnya nggak main-main. Jatuh dalam persinahan, jatuh dalam pembunuhan. Saudara, sesuatu yang jahat sebetulnya di mata Tuhan. Tapi apa yang membuat Daud akhirnya disayang sama Tuhan? Karena dia tidak simpan dosanya. Dia mau hidup pemberesan, ya. Dia bertobat, dia berbalik, dia mengakui bahwa dia salah. Sekali lagi, tidak ada manusia yang kebal dengan dosa. Tidak ada manusia yang benar, kudus, benar-benar. Karena kita masih berjuang Bapak Ibu di dunia ini. Selalu ada godaan. Tapi yang Tuhan mau, kita mau hidup di dalam pertobatan. Karena ketika kita mengadakan pemberesan dengan Tuhan, kita hidup dalam pertobatan. Di sanalah berkat Tuhan dicurahkan. Dosa yang kita simpan itu membuat kita nggak tenang Bapak Ibu. Percaya, saya berkata kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita simpan dosa, kita nggak akan tenang dalam hidup kita. Kita akan menjadi pribadi yang gelisah. Karena apa? Karena dosa itu terus nuduh kita. Kita nggak akan tenang, kita nggak akan ada damai sejahtera, ya. Tapi ketika kita mengadakan pemberesan, ada pertobatan di situ. Ada berkat Tuhan. Bukan kutuk yang kita terima. Tapi kalau kita simpan dosa, kutuk yang kita akan terima. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini datang bagi kita jemaat Tuhan. Kalau engkau mau, engkau kuat menjalani hari-harimu yang berat, pergumulan, hiduplah dalam pertobatan. Yang terakhir, keempat, hidup mengutamakan Tuhan. Hidup mengutamakan Tuhan. Bapak Ibu, kalau dalam hidup ini, siapa yang engkau lebih hargai dalam hidup ini? Allah ataukah mamon? Allah ataukah uangmu? Allah ataukah pekerjaanmu? Allah ataukah hobimu? Bapak Ibu, semua masing-masing menjawab dengan jujur di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau kita mengutamakan Dia lebih dari segalanya. Matius pasal 6 ayat 33. Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik Bapak Ibu. Tetapi carilah dahulu cuan, tapi carilah dahulu uang, carilah dahulu kesenangan. Tidak Bapak Ibu. Kalau kita nggak balik ayat ini dan saudara benar-benar lakukan, saudara akan terima janji Tuhan. Cari Tuhan dulu. Jangan cari uangnya yang kita utamakan. Bapak Ibu, saya mau berkata uang itu
penting. Tapi uang bukan segalanya Bapak Ibu. Dengan uang kita bisa beli tempat tidur yang wow. 40 juta, 60 juta hanya satu tempat tidur. Tapi uang tidak bisa membeli tidur nyenyak. Betul ya? Ada orang yang tempat tidurnya puluhan juta, tapi setiap malam gelisah, gak bisa tidur. Pindah tidur ke sofa, pindah tidur ke ruang lain. Gak bisa minum obat penenang supaya bisa tidur. Ternyata kan uang itu tidak segala-galanya. Dengan uang kita bisa beli vitamin yang paling top. Kita pesan ke luar negeri. Untuk apa? Untuk suplai tubuh kita supaya sehat. Tapi uang juga Bapak Ibu tidak bisa membeli kesehatan loh. Kita harus ingat, ada orang-orang yang uangnya miliar, tapi ngejar dokter kemana untuk menyelamatkan jiwanya, untuk nambahi usianya. Ternyata gak bisa. Berarti uang bukan segalanya Bapak Ibu. Yang segalanya itu adalah Tuhan kita. Yang sepakat katakan amin. Yang Tuhan itu segalanya bagi kita. Karena itu Bapak Ibu kita harus utamakan Dia. Utamakan Tuhan dalam hidup. Haleluya. Bapak Ibu, sedikit cerita. Ketika pulang gereja, ketika salaman dengan Bapak Ibu Gembala, ada seorang bapak yang kayaknya orang ini agak asing dah. Kemudian Pak Gembala bertanya, "Selamat datang ya Bapak, jemaat baru ya?" Bapak ini berkata, "Oh bukan Om, saya jemaat di sini loh Om. Om lupa ya?" "Oh, minggu lalu Bapak datang?" "Enggak Om." "Bulan lalu?" "Enggak Om." "Loh, terus terakhir datang kapan?" 3 tahun lalu Om." "Hah? Ya makanya aku lupa," kata Om ya. "Makanya aku lupa Om wis 3 tahun. Kenapa kok sekian lama?" Om lupa ya, 3 tahun lalu Om yang doakan pekerjaan saya. Pekerjaan saya diberkati Tuhan luar biasa. Jadi selama 3 tahun itu saya sibuk Om ngurusi pekerjaan yang diberkati Tuhan itu. Dari satu kota ke kota lain. Wow, Omnya senang Bapak Ibu. Terus Omnya tanya, "Lah sekarang kok bisa datang di gereja?" "Puji Tuhan Om." Bapak ini berkata, "Iya Om, sekarang saya bangkrut." Wah, Bapak Ibu, dari kisah ini saya mau berkata Bapak Ibu, jangan tunggu Tuhan bangkrutkan kita baru kita datang lagi kepada Tuhan. Ada banyak kali kan anak-anak Tuhan itu kita ini egonya tinggi loh Bapak Ibu. Kalau kita belum diberkati Tuhan, kita nangis-nangis, "Om, Tante doakan biar pekerjaanku diberkati Tuhan." Sungguhan diberkati kita lupa. Lupa sama Tuhan, lupa sama gembalanya. Ya kan? Kalau susah berbagi sama gembalanya, "Om doakan." Omnya gak tidur-tidur sampai terbangun malam hari. "Oh Tuhan tolong jemaatmu ini." Bapak Ibu sekali lagi, utamakan Tuhan dalam hidup. Jangan tunggu Tuhan punya cara yang keras untuk menegur kita. Bahkan membangkrutkan kita. Memiskinkan kita. Baru kita datang kepada Dia. Utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub 42 ayat yang kedua. Dalam menghadapi pergumulan, perjuangan, hari-hari yang berat, Ayub 42 ayat 2, Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam kita menghadapi perjuangan hidup, pegang 2 hal ini. Ayat yang pertama,
Ayat yang pertama, di ayat yang kedua, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Pegang Bapak Ibu. Kalaupun kau dihadapkan dengan hari-hari yang berat, pegang firman Tuhan ini bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Yang sepakat katakan amin. Saudara, yang mungkin kita nggak pikirkan, itu Tuhan sanggup loh lakukan. Apa yang Allah tidak bisa kerjakan, apa yang Allah tidak bisa buat Bapak Ibu. Sekali lagi jangan kita terfokus dengan hari-hari kita yang berat, pergumulan kita yang berat. Fokus kita hanya pada masalah ini, sehingga kita lupa bahwa kita punya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Allah kita, semua ini miliknya Tuhan, miliknya Dia. Jadi tidak ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Pegang ini. Yang kedua, yang bagian yang ke B, 42 ayat 2 bagian B, bahwa rencananya bagi kita tidak pernah gagal. Jadi apa yang kita sedang jalani, hadapi, itu semua dalam rancangannya Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang sembarangan, tapi Dia selalu punya rencana. Kalau kita diizinkan sedang hadapi situasi seperti ini saat ini, itu semua dalam rancangan Tuhan Bapak Ibu. Dan kalau kita tetap tinggal dalam firman-Nya, kita pegang janjinya, seperti Ayub Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau lebih tahu kisahnya, nanti di Fatsal-Fatsal terakhir, baca Bapak Ibu. Tuhan berkati Ayub di akhir dari masa-masa berat yang dia jalani. Tuhan berkati hidupnya dengan double porsi. Luar biasa, tidak ada orang yang kaya pada zaman itu sekaya Ayub. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang paling ganteng, paling cantik di negeri itu. Wow, kalau Tuhan sudah genapi janjinya dalam hidup kita, percayalah Tuhan gak tanggung-tanggung untuk memberkati kita. Tuhan gak tanggung-tanggung untuk memulihkan hidup kita. Satu hal, ketika kita menghadapinya, kita tetap dengan sikap hati yang benar. Kuatkan hatimu, percayalah bahwa kita punya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Kiranya Bapak Ibu diberkati Tuhan pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup untuk menjadi penolong kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, ya Tuhan. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopang. Tuhan Yesus selalu menopang. Jangan berhenti harap padanya. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan kita Allah yang sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkat
berdiri dengan iman, nyanyikan pujian ini. Pujian ini katakan kepada dirimu, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu ya Tuhan. Bersama Engkau aku pasti kuat Tuhan. Amin. Yes. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Kita percaya Tuhan kita masih sama. Kemarin Dia sanggup membangkitkan orang yang mati sekalipun, yang lemah, yang sakit, yang buta tuli disembuhkan. Dia sanggup mencukupkan kebutuhan seorang janda yang terlilit hutang dengan caranya yang ajaib. Dengan sedikit minyak dalam buli-buli, Tuhan sanggup buat mujizat. Haleluya.
kekuatan kita manusia terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang kekuatannya tidak terbatas. Percayalah, apapun masalahmu, pergumulanmu, hari-hari berat yang kau sedang jalani, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kita nyanyikan pujian ini. Masih ada Tuhan, ya Tuhan. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia Tuhan sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Yes, jangan iman. Masih ada Tuhan. Kau tidak tertidur Tuhan. Telingamu Engkau sendengkan untuk mendengar doa umat-Mu. Amin. Dia Tuhan sanggup mengubah hidup sekarang. Haleluya. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia Tuhan sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada Yesus, masih ada Yesus, masih ada jawaban. Amin. Tuhan yang tahu setiap pergumulan kami jemaat Tuhan. Pagi hari ini kami angkat iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami punya Tuhan yang lebih besar dari setiap pergumulan kami. Kami punya Tuhan yang lebih dahsyat dari setiap masalah kami. Pagi hari ini sepakat kami terima firman Tuhan dengan iman. Kami mau melakukan firman-Mu sampai kami melihat janji Allah digenapi dalam hidup kami. Tuhan terlalu punya cara untuk melepaskan kami dari setiap hari-hari yang berat, pergumulan berat. Tuhan akan gantikan dengan sukacita sorak-sorai. Satu hal, kami percaya apapun yang diizinkan Tuhan, Tuhan mau rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Biar hidup kami terus memuliakan Tuhan, hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini. Saatnya kami akan memberi bagi pekerjaan Tuhan, kuduskan pengorbanan kami. Kami sudah terima firman Tuhan dengan sukacita dan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita siapkan persembahan kita. Saya undang petugas yang bertugas untuk kolektan.
Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Harapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, berahmat baik. Engkau baik, berahmat baik. Engkau baik, berahmat Tuhan berkati persembahan Bapak Ibu. Pengumuman bagi jemaat Tuhan hari Rabu ada pujian penyembahan jam 6 sore. Kemudian hari Jumat kita doa puasa sebab minggu depan adalah ibadah perjamuan kudus ya. Bagi Bapak Ibu yang rindu doa bersama di gereja bisa, atau mau di rumah masing-masing ambil bagian doa puasa untuk pekerjaan Tuhan. Hari Minggu ibadah disertai perjamuan kudus. Bapak Ibu, kami sampaikan supaya besok siapa tahu ada yang lewat depan gereja kok rame-rame ya di gereja. Jadi besok itu kami ada pertemuan beberapa hamba Tuhan. Jadi istilahnya memang arisan Bapak Ibu. Kebetulan dimintakan untuk ketempatan di tempat ini. Jadi ada sekitar 10 hamba Tuhan, 11 yang ikut arisan itu, suami istri datang. Ada yang dari Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dari Jombang juga akan hadir di tempat ini. Kami acara jam 11 siang ya, melayani para hamba-hamba Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini sangat suka untuk melayani hamba-hamba Tuhan. Jadi kami menyiapkan makan siang besok sekitar jam 11, jam 12 mungkin kami akan melayani para hamba-hamba Tuhan ini. Kalau jadi ketua MD mungkin juga akan hadir di tempat ini. Puji Tuhan, itu saja untuk Bapak Ibu mengetahui supaya kalau pas lewat kok Om Tante nggak info-info ya ada apa. Jadi kami jarang ikut arisan ini karena ya jauh-jauh Bapak Ibu. Satu kali saja selama ini kami ikut karena kebetulan ada rapat MD di Surabaya. Hari itu ada arisan di Sidoarjo. Jadi satu kali jalan ya. Kalau yang lain-lain kami lihat kadang harinya pas ada kegiatan di tempat ini. Jadi itu bukan yang utama bagi kami. Tapi jemaat Tuhan dan pelayanan itu yang kami utamakan ya. Mohon doanya untuk acara besok. Kemudian kita sudah akan masuk di bulan puasa ya. Bulan puasanya saudara kita seiman, saudara sepupu kita maksudnya. Kita ada agenda Bapak Ibu, ini belum bisa kita realisasikan tahun ini. Berharap tahun depan kita jemaat Tuhan bisa buat retreat jemaat. Jadi
Pagi hari ini disampaikan ini agenda jemaat tahun depan, awal puasa lebaran tahun depan kita usahakan untuk retreat ini terrealisasi. Kemarin sudah terpikir tapi kayaknya waktunya mepet, butuh dana, jadi 1 tahun berjalan. Saya memberikan kesempatan kalau Bapak Ibu mau nabung sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit ya katanya, itu untuk meringankan ketika kita akan buat retreat. Saya serahkan kepada Ibu Bendahara saja biar 1 pintu uangnya. Kalau jemaat Tuhan mau nabung mulai sekarang setiap minggu itu nggak dibatasi kan, mau 10.000, 20.000 dikumpul sampai nanti 1 tahun kita akan pakai itu untuk retreat jemaat Tuhan. Mohon dukungan dari jemaat Tuhan, kami rindu semua bisa ikut. Jadi ini sudah jauh-jauh hari kami infokan, Bapak Ibu mohon untuk kita memberikan waktunya di awal puasa tahun depan. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, mari kita semua berdiri, kita akan akhiri di dalam doa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu. Sebelum pulang, kami sehati berdoa buat saudara-saudari kami yang dalam kondisi sakit. Tuhan jamah Bapak Wagimin, Tuhan jamah Bapak Bingdai, Tuhan jamah Ibu Sulasmi, Tuhan jamah mungkin ada yang lain yang kami tidak tahu. Biarlah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan yang menjamah dan memulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita menengadahkan tangan kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat ini ketika engkau ada di rumah, di luar rumah, dalam perjalanan, dalam kota luar kota. Engkau bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kita terima berkat Tuhan dari rumah Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam perbuatan daerahku,
Setiapmu nyata bagiku, imbang kebajikan tersedia bagiku. Tanpa rasaku